Nah, jadi dari laporannya, sebagian besar sudah untuk laporannya, sebagian besar sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa itu eh, nggak tahu kenapa saya menemukan kok aneh gitu laporannya. Ada yang ya memang laporannya bentuknya ada dasar teori, kemudian baru hasil pembahasan dan tugas seperti itu. Tapi bukan berarti dasar teori itu kalian bisa langsung pakai PDF dari materi yang kalian dapatkan dari internet, kemudian PDF-nya kalian gabung. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Tetap harus kalian ambil aja yang menurut kalian penting, karena untuk teori sendiri sudah ada di modul. Jadi mungkin itu bukan menjadi poin saya untuk saya nilai, tetapi bukan begitu caranya untuk membuat laporan ya, karena kok saya menemukan ada yang seperti itu. Terus mungkin kalau copy paste, malah mungkin copy paste nggak terlalu masalah kalau saya, kalau untuk yang di apa dasar dasar teori begitu, karena kan ya memang dasar teori kalian ngambilnya dari literatur, entah itu dari modul atau dari informasi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian untuk hasil pembahasan dan tugas. Nah, di situ tetap, walaupun filenya kalian kumpulkan, untuk di laporannya tetap dibahas. Bagaimana kemudian kalian bisa membahas, tapi nggak ditunjukkan codingnya di sana. Nah, karena masih ada beberapa yang kemudian coding itu nggak ditunjukkan di isi laporannya, di PDF laporannya. Nah, yang seperti itu langsung nilainya kalau buat saya anjlok, karena itu yang hasil kalian tuh itu yang mau ditampilkan sebenarnya. Poin pentingnya di situ. Terus kemudian untuk yang menampil misalkan apa yang hasil karena apa yang hasil hasil sama pembahasan kan kalian dapatkan yang dari apa namanya dari yang di kelas yang saya sampaikan melalui video atau mungkin yang kita bahas langsung seperti ini. Nah, itu kalian bisa mengikuti kemudian sama persis. Nah, tinggal kalian bagaimana cara membahasnya sesuai dengan bahasa kalian. Ada yang cara membahasnya misalkan dijelaskan per baris, itu boleh. Ada yang kemudian lebih lebih bentuknya cerita, itu juga nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan sampai miss pembahasan mengenai poin-poin penting, terutama misalnya waktu di bagian apa namanya apa itu bab turunan misalnya. Turunan kan ada 3 metode di situ. Ada metode apa uh, forward, backward, sama center. Nah, di situ harusnya setelah kalian mendapatkan hasil juga dibandingkan, karena di sini tuh metodenya lebih dari satu, sehingga apa namanya perlu dibandingkan misalkan mana yang lebih bagus, kenapa itu lebih bagus dan lain sebagainya. Itu perlu dibahas karena masih sedikit yang membahas seperti itu, nggak semuanya. Sebagian yang saya ingat ya itu masih istilahnya cerita coding selesai begitu. Untung tapi kemudian di bagian tugasnya, nah di sini baru muncul pembahasan yang seharusnya tuh karena apa tugasnya ini ya spesifik ya, minta apa, minta misalkan hanya divariasikan dan lain sebagainya. Jadi yang tugas pun tetap codingnya juga dimasukkan, jangan lupa misalkan bagian part mana yang kemudian kalian ganti, yang kemudian disesuaikan dengan tugasnya. Contoh misalkan waktu yang bagian integral. Nah, ini yang uh, saya menemukan agak macam-macam dan kemudian menarik kalau buat saya, karena istilahnya di kelas tidak saya sampaikan, tapi kemudian itu muncul di laporan. Yang dalam arti bisa kalian mencari berarti di situ. Dan tuh bagusnya seperti itu. Seingat saya itu punya siapa yang kemarin saya buka, kemudian saya lihat detail itu ada punyanya Cakra kalau nggak salah. Nggak ada ya di sini Cakra ya, belum masuk. Sama punyanya Muhammad Rizky kalau nggak salah, ada ini. Tapi nggak tahu, saya agak lupa. Nah, itu contoh waktu yang misalkan menghitung integral yang eksak. Nah, kemarin saya nggak pernah mengenalkan untuk menghitung integral yang eksak kan. Kemarin saya masih ngasihnya manual ya, istilahnya menghitung integralnya itu manual yang kemudian kita buat sebagai fungsi. Ada cara lain untuk bisa mengintegralkan suatu fungsi langsung, itu pakai fungsi integrate, tapi harus kemudian kita pakai modul namanya SymPy. SymPy itu maksudnya adalah penggunaan simbol nantinya, yang istilahnya kita
bisa membuat suatu fungsi yang kita bisa pakai variabel simbol tertentu gitu, misalkan X kayak begitu, yang kemudian kalau misalkan kita integral itu kan secara otomatis kita dapatkan hasil integralnya, yang itu berupa fungsi nantinya. Jadi nggak seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau itu bentuknya apa, kita kayak ngitung manual baru kemudian dimasukkan. Jadi kayak begitu. Itu poin-poinnya. Itu bagus kalau buat saya seperti itu. Berarti kalian mencari dan bisa diterapkan dan sesuai begitu. Itu yang belum dari kemarin belum saya belum saya kenalkan kan, yang sudah kan ada yang NumPy, kemudian Matplotlib. Nah, itu kemudian ada SymPy yang itu sama SciPy sebenarnya. SymPy untuk yang simbol, SciPy untuk yang saya agak lupa kalau SciPy. Tapi kita belum pernah pakai selama ini, Mas Yan, memang. Itu khusus memang. Itu. Jadi, kalau misalnya memang ada yang bisa kalian explore, lebih baik explore seperti itu, kemudian, nah, ini jangan lupa kemudian ketika di pembahasan, bagian yang memang belum muncul ketika saya jelaskan di video ataupun ketika kita bahas seperti ini, nah itu kalian jelaskan di laporan, itu bagus kayak begitu. Jadi apa istilahnya, nggak yang serta-merta kemudian kalian ada, ya bisa jadi mungkin kalian nemu di internet kemudian kalian langsung pakai, tapi harus tahu itu sebenarnya fungsinya apa begitu ya. Itu. Terus kemudian satu lagi masalah, nah ini kemarin kalau nggak salah yang yang Lagrange yang pertama. Ya, mungkin karena masih yang pertama, laporan yang pertama, jadi di situ masih saya banyak, kita bedal cuma 20 orang ya di sini, itu banyak yang untuk tugas yang terakhir itu menggunakan topik yang sama. Nah itu nggak tahu kenapa. Seharusnya kan sudah saya bilang waktu kita ketemu seperti ini, jangan sampai topiknya itu ada yang sama, yang kemudian akhirnya codingnya itu juga sama persis. Kemudian itu ada sekitar berapa orang, itu bahkan ada yang 3 orang itu sama persis kasus yang diangkat. Itu ada juga yang kemudian agak sedikit miss karena kasus data yang dipakai itu kalau menurut saya kurang sesuai, Mas Ian. Jadi akhirnya kalau misalkan digunakan untuk interpolasi Lagrange itu kurang tepat. Contoh misalkan kalau ada yang variabel X-nya itu tahun. Nah, itu sebenarnya agak kurang tepat kalau misalkan untuk digunakan mencari prediksi di antara tahun tersebut. Mungkin akan lebih baik ketika variabel X-nya itu yang di sini memang berkorelasi dengan yang Y-nya. Misalkan pengaruh konsentrasi suatu apa terhadap apa. Nah, itu mungkin masih masih hubungannya lebih dekat begitu dibandingkan kalau misalnya penggunaan tahun. Mungkin bisa, tapi akhirnya kurang tepat gitu hasilnya menurut saya. Itu. Nah, ini untuk berarti kan masih ada 2 laporan yang terakhir nih. Karena materi kita nanti terakhir sampai Rungkuta untuk yang minggu depan sebenarnya. Jadi untuk materi yang kalau di modul kalian di bab 14 itu tidak akan kita cover di praktikum ini. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau komentar sebelum kita masuk ke materi hari ini. Silakan. Ayo mungkin 1-2 orang. Atau mungkin ada yang bertanya, nggak apa-apa juga, mungkin biar untuk 2 laporan yang selanjutnya juga lebih baik begitu. Maaf Pak, mau bertanya. Iya. Itu hasil koreksian laporan itu tuh apa disertakan di komen aula ya Pak? Nanti. Oh, hasil laporannya ya? Iya Pak. Oh, tidak saya sertakan. Jadi kemarin langsung saya koreksi, langsung manual saya download filenya begitu. Karena kalau di komen satu-satu agak susah kalau kemarin saya coba. Maksudnya kayak saya harus buka dulu dan itu harus saya download. Jadi
agak percuma. Tapi nggak apa-apa, dari kemarin rata-rata sudah cukup bagus. Mungkin cuma hanya satu dua orang yang tadi itu masih belum sesuai begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Satu orang lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan nanti ke depannya mau ngebahas tentang codingnya gitu, Pak, terus ingin refer ke baris keberapa itu, apa harus dikasih screenshot fotonya coding lagi ya, Pak, di pembahasannya, atau nggak apa kalau misalnya di-refer ke hasil yang di atas, yang di hasil coding yang di atas? Oh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kalian di hasil udah kalian tampilkan coding full begitu ya. Kemudian di pembahasan kalian tinggal panggil baris keberapa, baris keberapa. Jadi kalau misalkan screenshot, jangan lupa yang sampai nomor barisnya itu juga diikut di screenshot begitu. Baik, Pak. Karena kan kalau mungkin yang copy paste itu yang nggak bisa. Ya kalau yang copy paste nomor barisnya itu nggak ikut ke copy, jadi cuma yang bagian codingnya saja. Baik, Pak. Berarti akan lebih mempermudah kalau misalnya langsung screenshot aja ya, Pak. Iya, langsung nanti tinggal panggil baris keberapa begitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tadi apa ya, saya ingat tapi saya ingat sesuatu harus saya sampaikan, lupa tapi. Oh iya, kalau misalkan kemarin ini ada Hanif nggak di sini nih? Oh ada. Nah kemarin kan sempat Hanif bertanya kalau misalkan hasil hitungan analitik kita itu tidak sesuai dengan yang eksak, maksudnya yang terlalu jauh. Nah itu berarti ada kesalahan memang di situ. Harusnya itu nilainya dekat memang, nggak, karena kan yang kita lakukan sebenarnya memang pendekatan, tetapi nggak akan terlalu jauh hasilnya. Itu yang mungkin harus hati-hati di situ. Kayak kemarin gimana Hanif? Udah ketemu salahnya di mana? Atau yang error di mana? Harusnya memang angkanya itu sekitar 45.000 itu hasil integralnya. Iya Pak, sekitar 45 ribuan gitu Pak. Kemarin ternyata yang salah di eksaknya, beneran di eksaknya, yang hitung eksaknya yang salah. Iya Pak, sepertinya itu. Karena saya juga udah nyoba pakai ini, kan ada aplikasi di web itu Wolfram itu Pak. Ya. Nah itu kan saya sering pakai kan buat integral langsung tinggal masukin rumus kan tinggal langsung jadi gitu. Nah itu juga hasilnya beda Pak. Bedanya Hasilnya berapa? hasilnya 40 ribuan gitu Pak. Oh tapi 40.000 ya, bukan yang kemarin kamu coba yang 0, sekian itu. 0, sekian itu kan yang dari modul itu Pak. Ya. Oh, oke. Jauh. Nah itu ya kalau yang saya masukkan di laporan ya hasil yang saya dapatkan itu sendiri Pak, sama saya bandingkan sama hasil dari Wolfram. Oke. Sebentar ya, saya ada telepon. Oh, mati. Lanjut aja kalau gitu. Oke, nah kayak gitu nggak apa-apa. Kalau memang ada yang apa istilahnya bermasalah, apa istilahnya nggak sesuai seperti itu, tetap kalian sampaikan aja. Karena kemungkinan ada yang ada permasalahan. Kayak misalkan kalau di modul tuh yang salah ada beberapa sih memang, kayak dulu sempat yang kalau misalnya kalian ingat saya kurang nulis angka 2 waktu dibagi dengan 2H yang center kalau yang turunan. Terus kemudian, nah ini yang modul untuk yang hari ini pun juga ada kesalahan di TP-nya. Nggak tahu kalau kalian waktu ngerjakan TP-nya bermasalah nggak? Harusnya itu ada sedikit masalah di situ. Karena hasil eksaknya itu nggak sesuai. Iya benar, hasil eksaknya itu salah itu. Ada kesalahan ketiknya di situ. Itu pun nanti kalau misalkan kalian bandingkan dengan di coding harus disesuaikan ya di situ. Nanti bisa kita bahas. Makanya untuk yang codingnya, kalau kalian sudah lihat di video yang sudah saya upload, itu saya nggak pakai soal TP, tapi di situ saya langsung pakai yang sederhana, pakai rumus persamaan diferensialnya itu yang
Y aksen sama dengan X plus Y gitu aja, biar lebih sederhana. Tapi kalau misalnya agak lebih panjang seperti yang di TP itu memang agak sulit. Kalian harus mengingat-ingat lagi nih dulu apa matek untuk bisa kerjakan itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait dengan tadi pembahasan laporan. Tapi mostly sudah cukup bagus kalau untuk saya. Jadi yang seperti itu dipertahankan. Tapi kemudian kalau misalkan ada yang notice, mungkin ada yang kurang-kurang, bisa di-improve lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut membahas hari ini? Saya ingin bertanya, Pak. Tapi Ya, bukan masalah yang tadi, masalah yang laporan kemarin, Pak. Ya. Nah, kemarin itu kan saya ada kendala yang ngerjain tugasnya yang di modul itu, Pak. Jadi itu hasilnya gimana ya? Pokoknya sering error gitu loh, Pak, codingannya. Soalnya kan saya kan ngoding sendiri, nggak ikut yang punya Bapak. Nah, itu dari warningnya itu bilangnya kalau kayak angka floatnya tuh terlalu panjang komanya gitu loh, Pak, jadi kayak nggak bisa dihitung lagi gitu. Gitu. Oke. Ada solusinya nggak, Pak? Saya bingung juga nyari solusinya waktu itu. Ada. Jadi kalau misalkan yang seperti itu bisa juga pakai, nanti sekalian ini ya, saya ke coding kalau begitu, itu ada caranya agar di belakang koma kalian bisa batasi misalkan 2 atau 3 angka begitu, itu bisa. Biar nanti istilahnya angka di belakang komanya tidak terlalu panjang. Langsung aja kalau gitu ya, mungkin sekalian saya bahas di coding ya. Baik, Pak. Oke. Udah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Lagi yang Jimmy tapi. Sudah mulai kah? Ya, sudah, Pak. Oke, mungkin sebelum ke coding saya saya review singkat dulu mengenai materi yang hari ini. Jadi untuk materi yang hari ini itu setelah kemarin kita membahas ekstrapolasi Richardson untuk turunan dan integral. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah persamaan diferensial biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, di sini tuh ada 4 metode. Jadi metode Euler, Hund, sama Runkuta. Runkuta nanti dibagi 2, ada 3 dan 4. Tapi keempat metode ini sebenarnya itu semacam satu mengoreksi yang lain, satu mengoreksi yang lain. Jadi semakin ke belakang nanti akan semakin bagus hasilnya seharusnya. Nah, pertama kita pakai yang metode Euler terlebih dahulu. Jadi metode Euler di sini kalau misalkan ada suatu persamaan diferensial dy per dt, kemudian itu sama dengan suatu fungsi f t, y seperti ini. Dengan t itu batasnya a sampai b, dengan nilai awal ya itu adalah angkanya sekian. Nah, kalau misalnya kita ketahui seperti ini, maka bisa kita hitung secara analitik nilainya itu adalah sebagai berikut. Jadi pakai sebenarnya pakai Dirichlet Taylor kalau seperti yang kalian ingat kemarin, tapi kita cuma pakai komponen yang pertama aja, yang di depan aja ini. Kita pakai di sini. Jadi YTI plus 1, jadi yang selanjutnya itu merupakan YTI plus T I plus 1 min TI kalikan Y aksen. Jadi yang setelahnya begitu. Nah, itu kalau misalkan kita tulis ulang bagian ini, maka bisa kita tulis sebagai berikut. Jadi, WI plus 1 sama dengan WI plus H kalikan F TI, WI. Dengan H di sini adalah seperti kemarin itu intervalnya begitu, atau jaraknya. Jarak satu titik ke titik yang lain, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita langsung ke codingnya ya. Euler itu cuma seperti ini.
cukup singkat dia. Nah ini fungsinya saya di sini pakai X plus Y. Ini perlu dijelasin nggak apa bagaimana saya dapatkan hasil eksaknya itu, atau kalian udah tinggal tengok-tengok di materinya apa matek? Ada yang masih ingat caranya bagaimana secara manual, secara matematis? Bentar. Sayangnya di situ saya nggak. Halo, ya? Sayangnya saya itu nggak bisa coret-coret di sini itu. Nggak ada anotasinya ya kalau untuk Google Meet kayak gini. Iya, nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya sayang. Sebentar. Permisi Pak, Iya. soalnya di Google Meet ada papan tulis gitu Pak. Tapi saya nggak pernah pakai. Open Gym itu ya? Coba deh, yang saya coba dulu bentar. Saya belum pernah pakai ini whiteboard-nya. Nanti tampilannya kayak apa ya ini? Saya belum pernah juga ini. Oh, bisa kelihatan di kalian ini saya apa opening gameboard-nya ini. Kelihatan. Oke. Ini udah bisa nulis belum sih di sini? Belum ya? Tunggu bentar ya. Ini masih. Not responding ini. Bentar. Saya kembali ke codingnya terlebih dahulu. Jadi ini tadi dua fungsi. Fungsi yang pertama fungsi yang aslinya, yang apa ODE-nya. Terus kemudian yang kedua, apa itu tadi? Bentar. Apakah ini udah buka? Nah, udah bisa. Oke. Saya buat full. Di sini kan tadi rumusnya Y aksen sama dengan X plus Y. Ini harus kita ubah dulu bentuknya sama dengan X. Terus kemudian kita pakai rumus. Nah, ini saya juga agak lupa ntar. Ini harus kita pakai rumus yang kita harus di sini nih sebenarnya rumus aslinya itu Y aksen plus PX Y sama dengan QX. Rumus dasarnya seperti ini. Jadi nanti untuk dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 1 per PX dikalikan dengan integral dari PX QX DX plus C. Nah, ini. Nah, kemudian kalau dari rumus ini maka kita akan dapat Y-nya sama dengan PX-nya. Salah yang ini. Yang ini harusnya IX. Kemudian yang ini kita
kita menghitungnya X. IX-nya itu E pangkat integral PX dx. Nah, di sini kan sama dengan kalau rumus itu tadi, jadi E pangkat integral min 1 dx sama dengan E pangkat min X. Nah, kemudian di sini kita masukkan 1 per E pangkat min X dikalikan integral E pangkat min X dikalikan X dx plus C. Ini 1 per E pangkat min X pangkat min X ini kalian masih ingat integral UDV ya. U-nya di sini adalah U-nya yang bisa kita integral. U-nya berarti pakai min X. Oh, di sini X. DU-nya berarti dx. dv-nya itu E pangkat min X dx. V-nya sama dengan, ini ada min-nya ya, min E pangkat min X. Nah, maka di sini hasilnya adalah ini kan sama dengan UV min integral VDU. UV berarti min X E pangkat min X min integral V DU dx. Nah, ini akan jadi E pangkat min X dikalikan min X E pangkat min X plus min sama min ya, E pangkat min X. Nah, maka di sini akan ini ya, jangan lupa C-nya. Ini ada di sini harus ada plus C. Ini juga plus C. Sorry tulisannya jelek. Jadi di sini tinggal min X plus 1 plus C dikalikan E pangkat X. Nah, hasil akhirnya ini nanti C-nya kita cari. Kalau kalian masukkan nilai awalnya misalkan Y0-nya sama dengan 1, maka akan didapatkan C kalau kalian masukkan sebesar 2. Jadi di sini rumusnya akan jadi min X plus 1 plus 2 pangkat 2 kali E pangkat X. Nah, ini akan kita pakai. Kita kembali ke coding. Nah, ini. Ada yang salah ya, bentar. Ada kurang minusnya sepertinya. Nah, ada ini harusnya min nih ya. Ini min. Ini udah ada min. Min X min 1 plus 2 kali E pangkat X. Nah, seperti di coding tadi. Ini di sini saya pakai 2 E pangkat X min 1. Nah, kemudian di sini batasnya saya pakai A-nya 0, B-nya 0,1, H-nya 0,01, N-nya seperti biasa ya, B min A dibagi H, kemudian nilai awalnya, X0-nya itu sama dengan A, Y0-nya itu sama dengan 1. Terus kemudian, di sini, kenapa saya pakai ini, kalau misalnya kalian sudah lihat di, videonya, itu untuk saya mendapatkan nilai-nilai X dan Y, pasangan X dan Y, untuk setiap titiknya yang akan kita gunakan nanti. Nah, seperti itu. Udah, ini sebenarnya tinggal kita masukkan, maka kita akan dapat nilai X-nya untuk semua titik berapa, sampai kemudian pada titik yang mau kita cari di situ. Misalkan kita mau cari memang 0,1 ini. Ini kalau kita run, maka akan muncul ini running atau tidak ini. Bentar.
Kalian masih bisa lihat ini? Bisa, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, ini yang saya nggak tahu nih kenapa di tengah muncul yang panjang seperti ini. Harusnya memang untuk X kita batasi agar nilainya misalkan 2 angka di belakang koma, seperti tadi yang ditanyakan Cyber. Misalkan seperti ini sudah ada pasangannya mulai dari 0 sampai yang terakhir 0,09 ya di sini, karena 10 titik pakainya. Bisa juga berarti, batasnya kita tambah 1 berarti. Bentar. Kalau misalkan tambah 1, coba kita run lagi. Mau cara ini. Nah, ini cuma nanti yang terakhir, jadi nilai yang terakhir itu yang kemudian dibandingkan dengan yang eksak dan nilai errornya tinggal cari selisihnya. Seperti itu. Nah, sebentar, yang ditanyakan saya tadi itu harusnya di sini nih, untuk nilai X-nya seperti ini. Harusnya di mana ya, saya kemarin pakai itu. Bukan. Pakai round. Bentar. Nah, seperti ini. Seperti ini Cyber, mungkin nanti bisa dicoba pakai tadi round kemudian apa yang dibulatkan, misalkan variabel X, koma, berapa angka di belakang koma. Nah, ini kalau saya tadi kan pakai 2 ya, maka muncul seperti ini. Tapi yang untuk yang pertama sama yang terakhir, karena nilainya memang pas dan tidak ada di belakang komanya, karena A sama B, jadi langsung. Seperti itu. Ini untuk yang Euler. Untuk yang Hun, kita ke modul dulu sebentar. Untuk yang Hun itu sama saja kelanjutannya dari yang Euler, tapi di sini yang Hun tuh masih memakai 1 angka lagi yang lebih detail begitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan yang masih yang Euler nih. Nah, kemudian kalau yang Hun itu pakai 1 nilai lagi yang kemudian di sini memakai si variabel yang didapatkan dari Hun tadi, yang kemudian baru dicari selisih dicari rata-ratanya dari 2 nilai ini, kemudian baru dimasukkan ke rumus seperti yang Hun tadi itu. Yang Hun yang Euler. Jadi kalau kalian lihat rumusnya, ini kan rumus yang ini sama rumus yang ini itu kan hampir sama, cuma yang beda di bagian belakangnya saja. Jadi untuk yang Hun, bagian yang belakang ini tuh dirata-rata dengan yang ini, next step-nya di sini. Estimasinya lebih tinggi lagi, jadi akan lebih detail lagi hasilnya. Ini kalau misalkan kita langsung masuk ke codingnya, maka kita akan peroleh sebagai berikut. Jadi rumusnya akan tetap saya pakai sama ya di sini. Ini saya nggak ya eksaknya, saya hitung di bawah di sini. Ini saya langsung masukkan, nggak pakai fungsi. Ini 0,1, A-nya 0, H-nya 0,05. Bisa kita pakai 0,01 lagi seperti yang satu tadi. Kemudian nilainya sebagai berikut. Nah, yang penting adalah di bagian ini. Yang hati-hati. Jadi ada istilah K1 sama K2. K1 sama K2 itu sama kayak W kalau di modul tadi itu. Yang K1 itu kan rumusnya di situ langsung nih dimasukkan X, Y-nya nih, masih X, Y-nya tapi masih pakai yang
sebelumnya semua. Tapi kemudian untuk yang ini K2, K2-nya di sini dia pakai T yang setelahnya, tapi kemudian pakai hasil K1. Nah, kalau di coding jadi seperti ini. Nah, ini X-nya pakai X setelahnya, Y-nya pakai yang setelah ditambah K1. Ada plusnya ya, Y plus K1 harusnya. Bentar, saya agak rancu nih di sini. Kalau di Rungkuta. Oke. Oke, kita coba dulu aja ini. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Angkanya tetap seperti yang tadi ya. Kemudian yang ini tadi saya pakai sejati atau eksak nih. Ganti eksak deh biar sama. Nah, ini jadi seperti ini. Kalian lihat di sini errornya. Tadi kan kalau misalkan pakai yang errornya itu 0,01 sekian. Nah, di sini ketika pakai ini masih Hun ya, Hun yang di sini maksudnya jadi kayak ini yang pertama, ini yang kedua, apanya ya istilahnya, tingkatnya. Nanti yang ketiga dan yang keempat untuk Rungkuta. Yang kedua di sini udah pangkat E-nya pangkat min 6, yang itu berarti errornya sangat kecil, sudah sangat mendekati begitu ya. Dia lebih teliti di sini hasilnya. Ketika K1 sama K2 tadi sudah dicari, nah kemudian jangan lupa dimasukkan ke rumus untuk mencari Y-nya di sini. Y-nya seperti rumus tadi, yang ini. Rumus yang ini. Seperti itu. Sampai di sini dulu sebelum lanjut ke Rungkuta, ada yang mau ditanyakan? Karena untuk yang Rungkuta pun hampir mirip. Saya pun buatnya kalau di video kan, saya bilang copy paste gitu, karena prosesnya sangat mirip, tinggal dilanjutkan untuk yang 3 dan 4. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke Rungkuta? Maaf Pak, mau bertanya. Ya. Itu kan berarti Bapak mendapatkan perhitungan nilai errornya kan minus ya Pak? Itu memang ada kesalahan hitung atau? Nanti boleh di sini harusnya ini ya, apa kita pakai absolut? Oh. Muncul. Paling benar pakai kayak begini karena untuk error sebenarnya dia kan selisih ya, jadi nggak ada nilai ini, nggak ada nilai negatif sebenarnya. Nah udah gitu. Baik Pak. Yang penting di sini yang codingan bagian tengah ini ya, jadi yang harus kalian pahami benar-benar ya ketika looping ini nih, ini bagian proses perhitungan untuk yang entah yang Euler, Hun ataupun Rungkuta nanti. Jadi bagian-bagian yang K1, K2 ini. Ini kalau misal Hun memang cuma sampai K2 aja. Nanti kalau Rungkuta 3, order 3 itu yang sampai K3, order 4 nanti sampai K4. Oh ya, untuk yang Rungkuta 3 ini kayaknya di modul itu antara belum waktu dulu saya sama Bu Asma nulis itu belum dimasukkan atau ada yang salah masukkan. Jadi nggak sesuai. Yang sesuai yang ada di video coding video yang sudah saya upload itu rumusnya untuk yang order 3. Di sini kayaknya nggak ada kemarin. Nah, ini masih yang Rungkuta 2. Nah, yang Rungkuta 3, order 3 itu malah nggak ada. Tiba-tiba udah order 4. Jadi yang order 3 nanti ikutin yang ada di video yang sudah saya jelaskan ya. Di situ. Makanya saya agak, kalau misalnya kalian notice, nggak tahu sudah lihat apa belum untuk yang minggu depannya itu, saya waktu menjelaskan tuh agak bingung karena di sini ternyata tidak ada yang order 3 kayak begitu. Jadi kalian ikutin saja yang ada di video itu. Kalau yang ada di video itu nanti K1 kalikan 4 K2 plus K3 kalau nggak salah. Itu untuk yang order 3. Untuk yang order 4 nanti ngikutin yang ini. Jadi bedanya benar-benar cuma nanti itu di bagian ngitung di sini doang nih. Yang
K1, K2 sama Y. Bedanya 4 metode ini tuh cuma di situ. Euler, Hun, Rungkuta, orde 3, dan Rungkuta orde 4. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Iya. Oh, ada 2 orang, siapa ini? Nggak kelihatan saya nih. Salwa duluan, Sal. Oh ya udah. Oke. Kalau yang di bagian atas itu kan di print X0, ya, Yang X mana? sama Y yang bagian atas kalau nggak salah. Ini? Iya, itu buat apa, Pak? Kan soalnya X sama Y-nya bukannya kita yang masukin ya? Oke. Ini kan sebenarnya untuk di metode ini kan kita mau dapatkan kan pasangan-pasangan seperti ini, XY seperti ini. Nah, di sini untuk yang X0, Y0 ini cuma untuk dapetin nilai yang pertama aja ini, baris pertama ini. Untuk dapetin itu. Kalau misalkan ya, di sini nggak saya tampilkan, ini saya komen, kemudian kita run. Nah, itu kan nggak muncul kan, yang nilai nolnya. Itu cuma untuk menampilkan pasangannya saja. Sebenarnya ending yang mau kita cari itu cuma di sini doang nih, bagian ini nih. Yang mau kita cari itu di sini. Ya. Ini pun kan stepnya bisa kita atur. Tadi kan stepnya di sini saya pakai hanya 0,01. Ini bisa kita buat yang lebih besar, misalkan mau buat pakai SEB-nya berapa, 0,1. Misalnya kan 0,02 begini. Bisa aja. Nah, ini, tapi kalian lihat di sini. Tadi ketika hanya 0,01 kan 10 pangkat min 6 nih. Tapi sekarang ketika saya pakai hanya 0,02, dia 10 pangkat min 5. Apa artinya kira-kira? Lebih akurat yang hanya lebih kecil, Pak. Nah, benar sekali. Ini ya sama aja seperti ketika yang integral kemarin atau yang turunan juga kan di situ ada pengaruh H ya, yang di sini sebenarnya yang kita lakukan untuk yang metode analitik hampir semua sih kita kan membagi bagian yang dihitung tuh menjadi bagian-bagian kecil yang kalau misalkan di sini kita bagi menjadi step-step yang lebih kecil. Jadi ketika stepnya lebih kecil, otomatis karena ini pendekatan ya di sini, otomatis ruang untuk error atau selisih yang terjadi dengan nilai yang sebenarnya itu akan semakin kecil begitu. Sehingga dengan nilai H yang lebih kecil, otomatis selisihnya pun akan ngikutin lebih kecil kayak begitu. Tapi ada konsekuensi. Ketika hanya di situ semakin kalian buat semakin kecil, berarti proses komputasinya akan jauh lebih banyak. Stepnya kalau ini kan cuma 5 nih, cuma 5 step kan selesai. Tapi sedangkan kalau misalkan yang 0,01 harus 2 kalinya, 10 step. Tapi errornya jauh lebih kecil. Nah, yang seperti itu nanti akan pengaruh ketika kalian misalkan ini kan masih sedikit ya yang di looping. Kalau misalkan kayak loopingnya misalkan ribuan begitu. Nah, di sini waktu akhirnya sangat diharapkan prosesnya itu cepat, tapi kemudian hasilnya juga sedetail mungkin. Tapi sedetail apa? Itu baru kalian lihat errornya. Apakah kita butuhkan error itu sampai 10 pangkat min 5 ordernya? Ataukah mungkin 10 pangkat min 3 aja udah cukup? Berarti pakai yang Euler aja udah cukup gitu. Nah, itu jadi pertimbangan yang bisa jadi bahan pertimbangan begitu. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang lihatnya atau kita butuhkan itu lebih detail, berarti kita butuh error yang sangat kecil, maka harus pakai yang order tinggi, walaupun nanti konsekuensinya waktu proses komputasinya akan jauh lebih lama. Tapi ternyata kalau misalkan nggak dibutuhkan sampai sedetail itu, ya kita pakai aja yang lebih sederhana, jadi kita dapatkan hasilnya akan lebih cepat. Itu. Tadi satu lagi siapa yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Oh ya, Bless. Saya masih kurang paham yang tadi K1 sama K2-nya, Pak. Boleh tolong dijelaskan lagi. Oke. Kita kembali ke modul sebentar kalau begitu. Nah, di sini kita kembali yang Hun, mana Hun? Nah, ini deh. Nah, di sini ini tuh K1, ini tuh K2. Jadi K1 sama K2 itu semacam apa ya?
di sini bilang itu predictor equation, yang di sini akan membantu untuk proses menghitung yang di bagian di sini, yang membuat pengali dengan H itu akan lebih detail karena di sini kita cari rata-ratanya begitu. Ini juga nanti akan diterapkan untuk yang rungkuta orde 3 dan orde 4, yang di situ nanti K-nya nambah. Kalau orde 3 K-nya ada 3, kalau yang orde 4 K-nya ada 4. Yang kemudian tadi itu nilai K atau di sini pakai istilah W itu adalah prediktor tadi, yang memprediksi sebenarnya angkanya berapa, dan dia akan lebih tadi mencari selisihnya itu lebih dekat lagi begitu. Dan cara menghitungnya itu berdasarkan, jadi harus urut ngitungnya, nggak boleh nanti kalau dihitung K2 dulu baru K1, nggak akan ketemu nanti. Karena di sini K1, K2, K3, K4 untuk yang rungkuta juga itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi di sini misalkan ini K1. K1 di sini dihitung berdasarkan dari nilai yang sebelumnya. Ini kan, ini W1 ini maksudnya nilai yang sebelumnya. Kan kalau ini WI plus 1 berarti yang next kan begitu. Nah, kemudian untuk K2 itu dihitung dari K1 dengan nilai X atau T, di sini pakai variabelnya T. T-nya itu yang T setelahnya. Maka kalau misalkan ini saya terapkan di coding akan jadi seperti ini. Jadi di sini K1-nya, bentar tadi rumusnya. Sebentar itu kok ada ini K1. Hati-hati untuk ini ya, untuk simbol-simbol seperti ini ya. Ini ada WO, W aksen. Kalau di rungkuta itu pakai simbol apa kalau yang di sini? Nah, inilah. Dan ada yang muncul sampai Y pangkat 4 itu di mana ya? Nah, ini. Nah, rumusnya langsung seperti ini. Jadi H dikalikan dengan F-nya berapa? Pakai ini gampang nih. XI, YI. Nah, di sini berarti kalau misalkan kita pakai di sini, langsung kita pakai nilai X dan Y yang sebelumnya. Yang sebelumnya berarti di sini untuk yang misalnya looping pertama, X dan Y-nya itu ya dari X0, Y0 di sini untuk menghitung K1. Kalau K2, nah ini X-nya baru pakai X yang setelah ditambah H, maka yang istilahnya X yang selanjutnya dengan Y yang sudah ditambahkan dengan K1. Ini harusnya K1 apa Y plus K1 ya? Bentar, saya agak ragu di situ. Oh, benar, plus K1 di sini. Y plus K1, oke. Ini seperti ini. Langsung lanjut lagi ke rungkuta ya. Ini sebenarnya sama seperti yang itu. Lihat rungkuta yang di sini, ini sama persis. Jadi rungkuta ini fungsinya itu X, Y. Kemudian untuk yang K2 di sini X plus, nah di sini ada pembaginya. Kalau yang tadi kan kalau untuk yang Hun itu memang rumusnya itu plus H. Kalau yang rungkuta itu H per 2. Plus, Y plus K1. K1 didapatkan dari yang sini. K3-nya begitu juga. K3 di sini ada K1 sama K2 yang diikutkan di dalam rumus. Kayak begitu. Ini yang harus hati-hati. Jadi di sini K1, K2, K3, K4 untuk Euler, Hun, dan rungkuta itu adalah tadi predictor equation yang nanti membantu untuk mendapatkan nilai Y yang selanjutnya. Kayak begitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ini ya, untuk yang rungkutan orde 3, karena di modul itu masih kurang jelas, kalian pakai ini ya. K1-nya sama seperti yang di Euler ataupun Hun, tapi K2, K3-nya yang benar angkanya ini. Hati-hati di rumusnya yang bagian ini ya. Ini sama ini.
Kemudian ini rumus untuk yang rungkutan order 3-nya. Jadi Y plus K1 plus 4 kali K2 plus K3 dibagi 6 dulu, baru tambah Y yang sebelumnya. Sekarang kita coba yang rungkuta ya. Tadi kan ini terlihat terakhir Hun masih segini. Dengan ini rumusnya saya pakai sama semua karena biar bisa dibandingkan. Di sini E pangkat minus 5. Nah itu kalau misalkan kita run yang ini, nah kalian bisa lihat di sini. Jadi 10 pangkat minus 9. Jauh-jauh lebih kecil lagi. Untuk yang order 4, kita coba run. Nah, jadi 10 pangkat min 11. Jadi prosesnya jauh lebih kecil lagi. Kalau misalkan ini, tapi halnya kita ubah, nggak sekecil ini. Misalnya 0,2. Hasilnya, agak turun error ya, tapi masih kecil sekali. Kayak begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak. Oke, nah sebenarnya materinya untuk yang minggu depan pun sudah tercover hari ini karena tadi kan kelanjutannya dan proses stepnya itu sama persis. Tinggal tadi yang di bagian di dalamnya untuk menghitung predictor equation-nya itu yang nambah setiap kali ordernya nambah tingkatnya kayak begitu. Jadi sama persis gitu, untuk step-stepnya. Yang kalian harus hati-hati. Hampir semua soal yang ada di modul itu memang didesain untuk lebih ke aplikasi. Jadi kalian harus hati-hati di situ untuk mencari nilai dari yang diminta sama codingnya. Kayak contoh yang soal integral yang pakai evadrip. Itu kan dari rumusnya panjang ya ceritanya, tapi ternyata yang kita pakai itu cuma yang di akhir, yang untuk integral di akhir. Hati-hati di situ. Kalau yang ini rangkaian listrik sepertinya satu rangkaian listrik sama satu lagi soalnya rangkaian listrik sama ada yang obat ya HIV, tentang HIV. Tapi itu pun kan sebenarnya rumusnya sudah diketahui, jadi harusnya jauh lebih gampang. Hati-hati masukin konstantanya saja kalau untuk yang ini, dan hati-hati membaca variabel. Itu karena kalau misalkan salah baca variabelnya maka akan salah masukin nilainya. Gimana? Ada pertanyaan atau tidak untuk materi hari ini? Karena jauh lebih simpel sih harusnya. Kalau yang minggu lalu kalian bisa ngelewatin, harusnya untuk yang ini pun it's okay gitu, karena lebih rumit yang minggu lalu materinya. Kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Yang lain? Pak, saya ingin bertanya tapi bukan materi yang ini, Pak. Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silakan. Itu untuk yang tadi kan Bapak sempat menyinggung yang menggunakan library SIMPY kan, Pak. Nah, ya. itu saya menggunakannya kan untuk menghitung yang integral. Untuk yang materi trapezoid sama Simpson itu, Pak. Ya. Nah, itu aku heran dia kayak sering tiba-tiba error gitu, Pak. Tapi waktu saya run lagi dia jalan gitu, Pak. Tapi begitu ada yang saya ganti lagi, saya benerin sisa-sisa bawahnya, terus saya run lagi error lagi, terus saya run lagi bener lagi. Jadi kayak apa dia memang seperti itu atau gimana, Pak? Errornya kenapa, tahu nggak? Keterangannya gimana tulisannya? Kan biasanya lagi, ada nggak? Kayak maksudnya kan biasanya kalau error itu ada keterangannya, kayak misalkan apakah yang salah
biasanya itu kalau simbol ya itu salah misalkan pemanggilan namanya, kalau nggak pemanggilan namanya sintak penulisan, terus apalagi ya biasanya nggak akan jauh-jauh dari situ sebenarnya salahnya kalau untuk yang apa namanya Simpa itu harusnya dia cukup mudah untuk dipakai karena pertama yang jelas kalian harus pengenalan dulu simbolnya itu apa yang akan dipakai, misalkan X begitu, sims X berarti kemudian kalian tulis rumusnya baru kalian pakai nanti integrate, harusnya tinggal seperti itu. Jadi variabelnya apa dot integrate dalam kurung fungsinya apa dot integrate dalam kurung X kayak begitu. Kemarin kayak saya notice beberapa kok pakai itu memang, dan caranya pun sudah benar, hasilnya sudah benar, dilihat dari errornya pun juga dekat, jadi harusnya oke itu. Ini dari ini kita masa 18 nih. Ini yang nggak masuk siapa ya? Ada yang tahu nggak? Dari nama-namanya ini siapa ya yang nggak ada? Shiva nggak ada ini. Sama satu lagi siapa ya? Satu lagi nggak ada. Harusnya 20 orang, 21 sama saya ini harusnya. Oh iya, saya yang baru ingat. Nah, untuk yang TP, hati-hati untuk istilah namanya analitik. Itu berarti kalian menghitung secara kayak metode komputasi kayak yang kalian dapatkan di mata kuliah komputasi biomedis, bukan yang dihitung secara matematis yang pakai kemarin itu siapa ya yang ngerjakan entah turunan atau yang integral gitu, malah dikerjakan pakai integral biasa. Nah, itu malah salah seperti itu. Harusnya dikerjakan pakai dengan metode-metode yang sudah dijelaskan di materi komputasi biomedis ini. Siapa ya kemarin saya lupa. Ada yang mengerjakan TP-nya tuh kayak gitu. Oke, sambil nunggu Rama tadi ngecek errornya di mana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya juga ingin bertanya, Pak. Ya, silakan sambil nunggu Rahma tadi buka codingnya. Yang kayak tadi di coding awal, Pak, kan dia ada tiba-tiba ada 0,00006 gitu, Pak. Itu juga beberapa kali waktu itu saya coba ada muncul koma dikit di belakang itu. Kenapa ya, Pak? Koma dikit di belakang kayak gimana maksudnya itu? Kayak yang tadi, Pak, yang tadinya akhirnya harus di rounding biar jadi kalau itu saya kurang tahu pastinya ya, tapi sepertinya itu gara-gara memang kan namanya aja pendekatan ya di sini, dan dia kalau komputer itu istilahnya menghitungnya itu based on apa yang ada di angkanya itu. Bisa jadi di proses perhitungan harusnya kan kalau misalkan kita pakai looping, nilai X itu selalu nambah dengan sebesar, kalau misalkan ini sebentar saya share screen sambil nunggu Rahman dulu. Harusnya kan di sini ya, kita kan kalau misalkan pakai H itu kan udah pasti nih angkanya 0,01 seperti ini, sehingga seharusnya kan akan segitu terus nilainya. Tapi tadi seperti yang tadi itu muncul ketika X plus X-nya, X yang baru adalah X yang lama plus H, tiba-tiba muncul ada yang tadi angkanya panjang, itu karena di metode di komputernya sih itu, bukan di, kalau misalnya kita hitung manual nggak akan muncul kan sebenarnya angka yang panjang seperti itu. Jadi memang karena di aplikasinya kayak begitu biasanya. Yang lain kalau misalnya ini siapa di sini yang pakai Google Colab selain Alma? Siapa? Kalau di Google Colab sempat nemuin permasalahan seperti itu nggak? Kayak tiba-tiba nilai X-nya yang seharusnya ditambahkan dengan angka yang tetap 0,01, kemudian muncul panjang seperti punya saya tadi.
saya belum pernah seperti itu sih, Pak. Jadi kalau di running selalu angkanya kayak kalau misalkan nambah X akan selalu sama terus berarti ya? Iya. Maksudnya itu nambah X-nya itu bukan ini, Pak. Ya misalkan yang ini nih saya coba run lagi ya. Ini saya share screen lagi berarti. Tadi yang mana? Yang tadi di Hun ini ya. 0,01 tadi. Ini benar ini, bentar. Tadi yang salah itu yang di apa ya? Yang Euler, Pak. Yang mana? Euler. Oh, ini coba sekarang saya nggak pakai round ya. Terus 0,01 udah oke. Nah, ini muncul nih, ada dua ini. Ini sama ini. Oke, jadi dari aplikasinya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita hitung manual, nggak akan muncul di sini 10 paket min berapa ini kan kecil sekali berarti kan di belakang dia. Yang seharusnya di sini langsung 0,06 seperti itu. Sebenarnya ngefeknya ke Y itu sangat sedikit sih, karena kan kecil sekali ya di belakang. Cuma dari segi tampilannya kurang oke jadinya. Atau mungkin dari yang Y-nya sendiri mau dibuat langsung dibulatkan biar bagus. Tapi itu ya ketika kita melakukan pembulatan sebenarnya berarti kita menghilangkan sedikit informasi yang seharusnya ada di situ. Bahkan kita buat seperti ini ya. Nah ini. Tampilan lebih oke sih, tapi kemudian di sini akan sedikit beda nanti sebenarnya error sama hasil yang terakhir ini. Oh, di sini tetap ini ya, tetap panjang dari hasil yang terakhir. Nggak kita bulatkan tampilannya. Oke, seperti itu. Ini untuk tampilan saja ya yang dibulatkan, tapi untuk perhitungannya nggak dibulatkan di sini. Belum pernah ketemu, Pak. Jadi selama ini ya masih fine-fine aja berarti kalau Google Colab untuk yang seperti itu ya? Iya. Soalnya kalau setahu saya tuh kalau Google-nya di run, itu tuh bisa terus Pak. Jadi kesimpan tuh tetap positif dari hasil run-runnya. Gimana nggak putus-putus? Ini headset saya atau speakernya Alma ini kayak agak berdengung gitu ya? Iya, saya. Iya, Pak. Oh. Gak apa-apa Alma, lanjut aja nggak apa-apa. Coba didengar pelan-pelan. Jadi kalau di Google Colab itu sepahaman saya kalau misal kali ngeran itu tuh bakal kesimpan gitu loh Pak. Jadi nanti pas kita buka Google linknya lagi itu apa yang terakhir nggak kedengeran? Jadi saya oke lah. Diketik aja coba ini Alma di chat. Kalau yang lain ada permasalahan lagi nggak selain itu tadi? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya. saya minta lagi. Ya. Tadi ada tadi saya nyoba yang kemarin sih Pak. Terus ada masalah lagi kayak gini keterangannya. Integernya terlalu besar untuk convert ke float. Padahal saya nggak convert ke float dan segala macam gitu Pak. Jadi saya bingung. Integralnya terlalu besar untuk apa? Untuk convert ke float.
untuk convert ke plot. Ke float, Pak. Ke float, Pak. Ke float, oh ke float. Karena mungkin angka di belakang koma tadi terlalu panjang itu berarti ya, hampir sama ya berarti. Iya, saya coba, tapi tetap nggak bisa, tetap kayak gitu. Coba minta tolong ini, di copy keterangan errornya di mana di kolom chat coba. Oh, sebentar, Pak. Itu dari Alma. Kalau di Google Colabs itu nanti hasil run-nya itu tersimpan. Jadi misal kita buka linknya kembali, hasil run-nya juga ada. Oh, oke, jadi nggak perlu nge-run lagi seperti itu. Terus misalkan hasilnya kebanyakan error karena sintaknya. Jadi jarang error yang sebab. Oke. Memang ini ya, hampir semua untuk yang coding seperti ini, misalkan itu di MATLAB, Octave, ataupun di apa namanya, Python seperti ini, kebanyakan kesalahan kita itu di sintaknya, karena mungkin kita ganti-ganti bahasa seperti itu, sehingga harus menyesuaikan kembali, kayak misalkan ini misalkan dari Python mau ke MATLAB begitu. Itu kan kalau di MATLAB harus ketika kita misalkan nggak mau menampilkan suatu hasil harus diakhiri titik koma. Sama di Octave kan juga gitu. Tapi kan kalau di Python kan malah tiap baris itu nggak ada titik komanya begitu. Terus kemudian penggunaan looping misalkan kan sintaknya agak berbeda. Kalau misalkan di Python yang paling penting untuk misalkan ada yang bersarang begitu ya, atau istilahnya berjenjang prosesnya, harus hati-hati sama tab. Tapi kalau misalkan di MATLAB ataupun Octave itu pemisahnya cuma pakai kurung kurawal, jadi istilahnya ditulis rata kiri semuanya pun nggak masalah begitu. Itu bedanya. Tapi balik lagi seperti awal dulu mungkin saya jelaskan, kenapa sih di sini saya kok ganti bahasa pemrogramannya yang awalnya mungkin sebelumnya kalian pakainya Octave, kemudian di sini pakai Python. Satu hal, Python di sini lebih, kalau buat saya ya, lebih versatile karena dia open. Dalam arti banyak developer yang mengembangkan untuk Python ini sendiri, dan nggak cuma di computer science, tapi bahkan dipakai sampai ke gene engineering dan lain sebagainya, protein engineering, itu developernya pakai Python. Dan sudah banyak modul-modul yang dikembangkan dan itu bisa dipakai juga. Dan ya nggak jauh beda lah hasilnya sama MATLAB, cuma bagusnya adalah kalau yang Python ini kayaknya dia juga bisa di-embed ke microcontroller tertentu begitu, yang akhirnya lebih enak pemakaiannya. Makanya saya bilang dia lebih versatile. Kalau misalkan yang MATLAB kan harus bawaannya MATLAB ya, kayak begitu. Nah, itu punya Cyber. Overflow error, int too large to convert to float. Angkanya terlalu besar berarti int-nya. Ini yang kemarin ya, yang Romberg ya. Iya, Pak. Saya masukin yang pakai round juga sama. Masih salahnya begitu? int too large to convert to float. Apa angkanya besar banget di sini hasilnya? Iya, Pak. Besar banget sih, Pak, koma-komanya. Oh, mungkin dari awal, dari yang di atas, sudah langsung kamu pakai round aja, jadi angkanya biar nggak terlalu besar-besar untuk masuk ke next step-nya, begitu. Baik, Pak. Ya, kemungkinan salahnya di situ sih kalau ini mungkin. Jadi memang ini ya, mungkin ini yang kalian belum pernah ketemu sama sekali itu istilah apa ya, kalau di Python itu ada namanya, saya agak lupa nih, ada array, ada tuple, ada apa lagi ya. Yang kalau misalkan di dalam array kan kayak kemarin kita dapatnya itu cuma semacam satu baris yang isinya kan gampang begitu ya. Tapi ada yang nanti kalau misalkan kita buat itu matriks bentuknya, hati-hati ketika memakai kurung siku. Itu sangat berpengaruh di situ, dan itu saya nggak tahu, mungkin kalau semester depan kalian ketemu sistem cerdas, tapi biasanya sistem cerdas Bu Endah pakai MATLAB sih. Tapi kalau di Python itu kan kalau misalkan kita mengolah citra, di PCB misalnya mengolah citra begitu kan, semuanya hitungannya matriks ya. Nah itu untuk kalau misalkan diterapkan di Python, hati-hati ketika pemakaian kurung siku. Biasanya di situ yang
jadi langganan errornya di situ. Karena biasanya tuh nggak mau kalau dikalikan, ngalikannya harus sepaket kayak begituan. Itu. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup nanti persiapan untuk kuliah selanjutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Gimana? saya baru kemarin itu ada trouble gini sih Pak. Jadi kan saya definisi sebuah variabel tuh di dalam looping Pak. Nah habis itu saya deklarasi lagi, saya maunya munculin lagi variabel itu gitu di luar looping. Nah itu terus error gitu Pak, katanya variabelnya tidak terdefinisi gitu. Padahal sebelumnya tuh bisa gitu Pak. Maksudnya di codingan sebelum-sebelumnya kan juga ada kayak gitu, itu bisa, tapi ya waktu itu aja nggak bisa gitu. Itu maksudnya tinggal mau dipanggil lagi gitu hasilnya? Iya Pak, jadi di looping kan mungkin kita masukin A sama dengan mungkin 1 ditambah berapa gitu. Habis itu saya di luar loopingnya saya panggil lagi A gitu. Nah dia nggak mau gitu. Harusnya oke-oke aja sih kalau begitu, berarti nilai A yang terakhir doang yang dipakai sama dia yang dipanggil. Kecuali kalau misalkan di dalam looping kamu pakai contoh misalkan pakai append yang kemudian dia akan nambah ke samping terus jadi semacam array gitu. Itu akan muncul semua nanti kalau dipanggil langsung sepaket. Tapi kalau misalkan sampai nggak mau salah tulis itu sih mungkin kalau menurut saya. Waktu dipanggilnya harusnya kan kalau secara logika kalau misalkan variabelnya itu udah sama persis dan dipanggil lagi setelah looping harusnya tetap bisa begitu. Iya baik Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, nah ini kan pertemuan terakhir kita nih karena minggu depan sudah tidak ada, materinya sudah saya cover juga yang hari ini. Untuk yang terakhir di mata kuliah praktikum komutasi biomedis ini, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah aktif, laporannya juga menurut saya udah oke. Nanti tinggal persiapan UAP-nya, nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Endah karena kan yang sebelum UTS juga belum ada UTP ya kemarin ya. Belum, Pak. Belum, nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Endah akan seperti apa, apakah sendiri-sendiri ataukah jadi satu seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa laporan yang kemudian itu tidak muncul di aula. Sepertinya itu sudah upload karena di situ tulisannya tidak terlambat, tapi itu filenya nggak bisa saya nggak muncul. Mungkin nanti saya list siapa saja yang masih belum, karena nanti ya nggak bisa saya nilai ya karena nggak ada ininya gitu, nggak ada file yang bisa saya download. Tapi itu kelihatan mengumpulkan, cuma nggak muncul filenya, terutama yang mengumpulkan pakai RAR semua. Jadi usahakan kalau misalkan mengumpulkan kan di situ memang saya sediakan ya bisa PDF, bisa archive. Nah itu untuk yang laporannya itu jangan kalian buat jadi archive, jangan dijadikan RAR, tapi udah langsung upload PDF saja karena di situ saya setting kalian bisa upload lebih dari satu file. Tapi mungkin ya ini untuk yang 2 laporan terakhir aja sih, yang kemarin-kemarin udah gitu. Cuma nanti mungkin yang bermasalah siapa ya kemarin itu. Nanti akan coba saya list, kemudian saya saya beritahu, kemudian harus mengumpulkan ulang gitu. Untuk yang tadi masih belum muncul filenya. Sama saya itu nggak tahu kenapa ada beberapa laporan yang dari orang yang sama itu selalu saya nggak bisa buka PDF-nya. Tapi kemudian kalau saya download lagi baru bisa. Jadi kayak kemarin tuh siapa saja ya? Ada Hanif, ada Muhammad Rizky, sama siapa ya kemarin?
ada 3 atau 4 Amelia. Itu tuh kalau misalkan Amelia sama Fitri sama Amalia Fitri itu 4 orang itu nggak tahu kenapa yang PDF-nya selalu susah untuk dibuka. Mana ya contoh yang kemarin tuh? Mungkin ketika convert PDF-nya sebentar. Siapa ya kemarin tuh yang nggak ada? Derivatif saya cek sekali. Oh, sekarang muncul, kemarin nggak ada. Saya dulu. Sebentar ya. Halo? Oh, ini sudah bisa semua sekarang. Kemarin ada beberapa yang nggak muncul filenya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau dari saya sebenarnya itu saja. Jadi nanti mungkin info terakhir akan mengenai UAP akan saya update selanjutnya. Kemudian sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau misalkan selama setengah semester ini dalam saya menyampaikan materi ada yang kurang tepat atau mungkin masih kurang nyampe ke kalian. Saya minta maaf dan terima kasih juga sudah kooperatif dalam praktikum ini. Saya pun berharap kayak misalkan kita segera bisa bertemu gitu ya di kelas mungkin dalam mata kuliah yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Pak.